Di antara hamparan sawah yang membentang dan sejarah panjang tanah Jawa, berdiri sebuah kota yang kini membuka lembaran baru dalam perjalanan budayanya. Ngawi, sebuah daerah yang selama ini dikenal sebagai tanah agraris dan persinggahan berbagai peradaban, kini menjadi saksi berkumpulnya warisan adiluhung Nusantara dalam sebuah pagelaran pusaka yang mempertemukan sejarah, filosofi, dan kecintaan terhadap budaya. Kami datang bukan sekedar untuk meliput sebuah acara, tetapi untuk mengabadikan sebuah momentum yang menjadi kebanggaan masyarakat Ngawi. Sugeng Rawu, sedulurku semua. Hari ini Niskala Nusantara sedang ada di Ngawi. Setelah kemarin kita di pameran Surakarta, 2 hari kemudian kita langsung jos ke Ngawi. Dan ini kebetulan acara Tosan Haji dari para komunitas yang ada di Ngawi, ya support by Senapati Nusantara yang bertemakan Tosan Haji Bumi Ngawi, ya. Yang dimana Bumi Ngawi ini kita kenal dulu adalah masih tataran kerajaan dari Kerajaan Medang Kamulan. Ya, pastinya banyak pusaka-pusaka di sini yang luar biasa, yang juga banyak mungkin pusaka-pusaka lokasian daerah yang mungkin sebelumnya kita belum ketahui ya. Nanti Niskala akan berburu pusaka-pusakanya. Dan di sini juga kalau nggak salah ada salah satu pusaka yang memang identik ya. Kalau tadi saya ngobrol-ngobrol sama Cak Dayat sama beberapa teman-teman di sini, katanya kemarin itu karena kita datang di hari kedua nih, kemarin itu ada pawai ya, ada arak-arakan yang dimana ngarak dari pusakanya Kanjeng Kyai Parikesit ya. Mungkin kalau salah tolong dikoreksi ya, tapi yang memang sesuai temanya Sasmita Kanjeng Kyai Parikesit ya. Yang dimana nih acaranya dari mulai 16, 17, 18 Juli tahun 2026. Oke, kita langsung keliling-keliling ya di pamerannya dan kita mencari pusaka-pusaka yang mungkin bisa untuk diedukasikan bersama. By the way, sadulur semua, di sini saya selalu menempatkan kalau di pameran itu menjadi perwakilan sadulur semua untuk mengetahui dan belajar. Jadi orang yang mau belajar. Tapi nanti sambil kita lihat-lihat, ya di sini pun bukan hanya ada pusaka keris saja, tapi juga ada batu akik, benda antik, warangka-warangka dan lain sebagainya. Yuk kita lihat-lihat ya. Ini jadi pengunjungnya di hari pertama ini luar biasa ya, antusias ya. Sambil lihat-lihat pusaka-pusaka yang nanti akan coba kita review ya. Nah, sini. Jadi di sini tuh banyak juga ya salur-salur kita yang datang ya. Nah, dan kita nanti mungkin ngobrol-ngobrol ya. Oh, ada teman kita tuh kan. Malah nyanyi dia ya, lagi review ya. Nah, kita cari-cari dulu ya, cek. Nah, ini jadi banyak ini ya, pusaka-pusaka yang top ya. Nah, ini sahabat kita gimana datangnya kapan? Datang hari pertama. Ya dari Pekalongan ya. Pemalang, sorry, Pemalang. Berarti berapa jam kemarin? 7 jam. 7 jam. Wah, mantap. Ya, biasanya sama sahabatnya Mbah Luyo ya. Mbah Luyo lagi nggak bisa datang ya. Ya, oke, mantap. Kita keliling dulu, Mas ya. Nah, ini banyak pusaka-pusaka top ya. Mungkin kita lihat-lihat. Nanti coba kita review kalau ada yang menarik. Nah, ya. Oke, sini ceritanya Pak. Halo Pak, kita ngobrol-ngobrol Pak ya. Ya, ini siapa yang mau ngobrol nih buat edukasi nih Pak? Ya. Nah, dengan Mas siapa ini Mas? Mas Surya. Mas Surya. Jadi anaknya Pak? Ya, anak. Tadi si Bapak bilang katanya ada pusaka bagus yang memang bisa direview untuk edukasi nih. Dari modelnya ini pusaka dari Bali ya kayak ya? Iya. Ya, dengan warangkanya kekandikan. Ini dedernya apa Pak, Mas?
apa emas asli? Emas asli. Wah, menarik ini teman-teman. Jadi langsung kita lihat pusaka yang bisa dibilang ini glamor dan mewah ini ya. Dengan dihiasi batu-batu ya Pak ya, ruby ya, kurma. Ya, luar biasa teman-teman. Dengan warna kayak gading. Emas. Ya. Ini pun emas. Emas lawas. Wow. Sengaja nggak dibersihkan. Sengaja nggak dibersihkan. Wah iya ya. Oh masih otentik jadi Pak ya. Wah ini pun gading ya Pak ya. Gading lawas. Teman-teman. Emas, gading. Ya emas lagi ya. Wow emas lawas semua. Izin buka Pak. Mas ya. Ya. Bismillah. Wih, istimewa. Ini masuknya kalau yang saya tahu cacaran bener Pak ya? Cacaran ya? Tuh teman-teman. Jadi cacaran itu yang saya tahu ya, di Lombok itu tersendiri garapannya mirip seperti kalau di sini Mundarang. Mirip seperti Mundarang kalau ke Jawanya. Ya. Ini dapat dari mana Pak? Atau punya si Masnya atau punya si Bapak ini? Punya bapaknya. Koleksi lama. Wah. Dengan tinatahnya apa Pak namanya Pak ini? Ginata ya. Pokoknya ini Ginata Bali ya Pak ya? Iya, Bawaan Bali. ya. Oh asli ya. Tuh, istimewa ya. Tuh. Nah, ini jadi tinatahnya juga masih bawaan ya Pak ya? Asli semua ya. Jadi masuk kategorinya keris cacaran. Yang kami tahu keris cacaran Pak ya, itu biasa kerisnya para kesatria di sana Pak di Bali. Jadi orang-orang pilihan gitu. Keris raja. Keris raja. Namanya Sisilit ya, ya. Ya, seperti itu. Dan ini salah satu pusaka yang bisa dibilang kategorinya bagus ya. Top ini berapa Pak kalau di mahar Pak? 750 juta rupiah. Wow. Mungkin yang kita tahu biasanya Nogo Sosro doang nih yang mahal ya. Nah, ini ada pusaka dari Bali, otentik semua ya. Dengan warna emas ya. Ini pun emas nih, dedernya ya. Tuh, handle-nya dedernya emas. Dan luar biasa ya, harganya 750 juta. Tapi memang bisanya ada harga-harga ada rupa Pak ya. Seperti itu. Dan belum tentu dapat lagi nih yang kayak gini. Ini kelasnya kelas raja lah ya, kepemimpinan, istimewa. Wah, ini nambah edukasi kita semua nih ya. Jadi pusaka otentik itu masih ada. namanya Togokan. Togokan. Tuh. Togokan Bali, teman-teman. Soalnya ini emas ini full emas Pak ya? Full emas. Ini kalau dedernya doang berapa Pak biasanya Pak? Kemarin ada yang beli dari saya tuh 230. 230 juta teman-teman, dodornya doang ya. Tuh. Ya karena emas ya. Emasnya pun sekarang harganya kan lagi naik turun sih teman-teman ya, tapi udah mulai naik lah dibandingkan yang zaman dulu. Dengan pendoknya pun emas, gading ya layak di harga 750 juta ya Pak ya. Collector edition, mantap. Ada lagi Pak yang harus di-review Pak? Nah, ya. Bapaknya dari mana ini Mas? Dari mana? Dari Bali. Dari Bali ya? Wah, mantap. Ini kita ketemu Semeton berarti ya? Semeton dari Bali. Wah, mantap. Pantes pusakanya langsung dikeluarinnya andalannya Bali ya. Berapa jam Pak di sini Pak? saya naik bis ya. Naik bis ya Mas ya? Berapa jam Mas? Semalaman. Semalaman ya? Ya. Wah, luar biasa. Dengan Mas siapa ini tadi namanya? Surya. Mas Surya, beli Surya dan Bapak? Heri. Bapak beli Heri. Mantap. Ya. Tapi asli Bali Pak? Iya. Enggak. Anda? Istri saya asli Bali. Oh, asli Bali. Ya. Wah, ini warangkanya bagus ya. Maksudnya kojongan warangkanya ya. Dengan dedernya berantim ya Pak ya? Berantim. Gading ya. Cakep teman-teman, angkopnya juga perak ya. Emas. Perak emas ya, kombinasi jadinya ini warangkanya. Tuh dihiasi dengan batu-batu ruby ya teman-teman ya. Ini pusaka mewah lagi dari ciri khas Bali teman-teman. Mantap. Ya. Mewah banget sih ini pusakanya. Ya, ngapunten Pak, izin buka ya. 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 Bismillah. Wih, mantap. Pusakanya. Ini masuknya pusaka apa Pak Kalisan sebutannya? Kayak pegang sabet ya. Oh, ini apa sih namanya tuh? Ligan. Oh, bukan. Bukan ya kan? Kalau ligan setahu saya kan ada ininya biasanya. Keris pedang ini maksudnya? Keris pedang. Woi. Keris pedang teman-teman. Kalau ligan kan biasanya kan tuh dia ada seperti cagakannya sini Pak, kayak larbango gitu. Mirip. Ya. Memang untuk perang. Untuk perang ya? Tapi si Masnya juga melanjutin bapaknya berarti? Iya. Lanjut Baru bapaknya. belajar. Baru belajar ya. Apa Mas sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi ntar Bapak ada pelanjutnya ya. Kalau yang
yang saya tahu di Bali rata-rata nama pamornya Sure gitu ya. Sure kembang seperti aliran. Ada juga Pamoria Wahyu gitu sama gitu ya. Tuh. Ini pusakanya bagus ya, dan ini Bali Sepuh ya Pak ya? Bali Sepuh. Istimewa teman-teman pusakanya. Ini berapa Pak kalau di Mare Pak? 150 juta teman-teman. 150 juta ya, pusaka corok dari Bali. Istimewa ya. Wah, ini soal aksesorisnya pun dahsyat ini ya. Memang kalau Bali itu dikenal ya, Bali Lombok itu memang aksesorisnya Pak luar biasa ya. Itu. Terusnya pun top-top. Ya. Dan bisa dibilang kategorinya sakral lah di sana sendiri. Wah, mantap Mas. Wah, ini kalau biasanya Mas kalau di Bali suka ikut Bapak hunting nggak atau gimana, bersih-bersih pusaka gitu? Ikut keliling aja. Keliling. Iya. Gimana di Bali antusiasnya Mas? Seringnya ke Kuta. Ke Kuta gitu ya. Tapi banyak bule-bule gitu biasanya? Iya. Bule, banyak yang suka Kris juga? Iya. Wah, mantap ya teman. Jadi kita bisa memperkenalkan Kris ke internasional juga. Iya. Wah, mantap-mantap. Ini 2 Kris. Nama galerinya apa Pak? Ini. Ferry ya? Oke. Ya, nanti nama galerinya Citra Art yang ada alamatnya di Denpasar ya Pak ya? Iya. Denpasar, Jalan Imam Bonjol, perumahan Pondok Sungai Gangga. Teman-teman nanti kalau ada yang ke Bali boleh mampir ya Pak ya, seperti itu. Oke Pak, mungkin kita ada lagi? Ada lagi? Wah, mau direview lagi teman-teman. Ini berarti full Bali ini ya? Hah? Oh, Toraja ini? Oh, Toraja teman-teman. Ini kampung halaman sebelahan tetangga sama istri saya nih. Luwu posisi saya Pak. Ya, sebelahnya. Istri saya Luwu. Ya, ini Bali juga ya. Wah. Mantap-mantap nih. Kita lihat dari berbagai daerah jadi ya ini teman-teman ya. Bukan dari Bali aja tapi dari berbagai daerah. Wih. Istimewa teman-teman. Mas ya Pak ya? Pasti kalau Toraja itu yang saya tahu rata-rata emas ya. Wah, cuman saya nggak punten nih teman-teman. Mungkin saya nanti harus belajar lagi nama warangkanya nih Pak. Bapak tahu Pak? Nggak tahu ya. Mungkin nanti harus edukasi lagi, saya belajar lagi. Tapi penting juga nih teman-teman Sulawesi nih ya, Toraja, Luwu ya, Bugis ini mengedukasikan nama warangkanya nih ya sama nama dedernya gitu ya, secara umum. Jadi biar kita sama-sama belajar. Istimewa, ini full emas lagi. Kita buka ya. Bismillah. Walalah ya. Nah teman-teman, yang saya tahu ya Pak ya, maaf ya, rata-rata memang kalau di Sulawesi, Sulsel ya terutama, ya Celebes itu rata-rata memang sandangannya luar biasa semua Pak. Karena yang diutamakan tuh bajunya. Kayak Sultan-Sultan itu kan biar dipakai buat sikapan di sini Pak ya, buat acara adat, acara-acara bangsawan. Itu kan yang dilihat pasti kan luarnya. Rata-rata kerisnya itu sederhana gitu loh. Tapi sederhana gini memiliki sejarah yang luar biasa. Karena di Sulawesi tersendiri yang saya tahu itu yang punya keris hanya orang kalangan tertentu aja. Kalau umumnya mungkin badik gitu ya, badik pun kalangan tertentu. Ya, tapi kalau keris apalagi ini rata-rata yang saya tahu kalangan bangsawan. Apalagi di Toraja teman-teman. Luar biasa ini. Tuh ke 1, 2, 3, 4, 5 lamba 5 ya teman-teman ya. Tuh. Istimewa. Tuh. Pusakanya juga cantik ya, memang mirip seperti ricikan-ricikan dari Majapahit sih yang saya lihat. Ya mungkin dulunya ada pengaruh dari Majapahit ya Pak ya, karena kan Luwu itu ya, gitu kan? Apa? Hadiah ya biasanya ya. Nah kerisnya hadiah, warangkanya diperbuat di sana ya Pak ya, dibagusin. Wah ini keris mewah semua teman-teman. Ini berapa Pak kalau ada yang berminat Pak? 800 juta. Wow, mantap. Ya. Tapi langka loh kerisnya loh. Ya. Susah. Mantap. Ya. Nih. Ya. Ada keris dari mana lagi? Dari Sulawesi? Ada Sulawesi bidangnya asli. Oh, ya nih ada edukasi lagi teman-teman ya. Jadi ini udah 3 keris, Bali 2 ya, Bali Lombok ya. Tadi 1 lagi Toraja Sulawesi. Katanya ini si Bapak mau nunjukin lagi nih. Karena ini untuk edukasi ya Pak ya, penting ya Pak ya? Penting. Ya teman-teman kalau ada yang ini boleh singgah juga atau boleh kontak dari Niskala langsung ya ke nomor admin kalau ada yang berminat. Ya. Wow, langsung nih ya, langsung dibuka. Ini nggak apa-apa Pak, acak-acak Pak. Nggak apa-apa ya Mas ya. Nah, kata si bapaknya nggak mau ngomong karena suaranya lagi serak Pak ya. Ya, lagi kurang ini fit. Ya, wih. Emas lagi teman-teman. Kita dari tadi megang kris udah miliar ini totalnya teman-teman ya. Luar biasa ini emas semua nih. Memang harusnya dipajang di dalam Pak ini Pak. Ini kayak gini ya. Wah, ini udah warangka udah nggak bisa debat, ini udah emas teman-teman ya. Udah full emas. Ya, luar bioskop lah pokoknya. Mantap ya. Nah. Ini ngeliat yang kayak gini kita teman-teman istimewa ini. Ya, kita buka izin Pak ya. Bismillah. Aduh Pak.
Wah, ini harus hati-hati ya. Oi, oi. Oh, Chris. Iya, ini Chris. Bugis ya, Sulawesi ya. Teman-teman. Cakep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Look 15 ya. Mungkin kalau di Jawa sebutannya Bimo Kurdo gitu ya umumnya ya. Atau Kalawijan lah ya. Seperti itu. Tapi di sana mungkin Lamba ya, Lamba 15. Atau kalau mungkin teman-teman Sulawesi ada yang paham, boleh berkomentar nama dapurnya apa nih di sana. Ini buat sama-sama kita edukasi. Seperti itu. Ini luar biasa. Memang ini ciri khas besi-besi Luwu sih Pak. Ya, besi-besi Luwu tuh top-top ya. Mantap ini. Wah, karena di sana tuh gali sawah aja nemunya besi Pak, gitu ya. Yang saya tahu gitu ya. Di lebur aja itu apa tuh tanahnya jadi besi Pak, soalnya gitu. Ada kandung besinya. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Wah, ini Chris. Wah, Bapak ini Pak Mas yang mungkin diwakilkan lah ngobrolnya Pak. Ini Bapak dapat dari mana Pak yang ini Pak? Ini kita dulu Mungkin Mas kasih ini mati sodorin ke Bapaknya. Enggak disodorin nggak apa-apa? Ngomong sodo nggak apa-apa Pak. Pede aja Bapak. Bapaknya malu-malu kayaknya ya. Apa Pak? Iya ngomongnya. Apa-apa nggak apa-apa? ini dari Pak Andi, siapa lupa saya namanya, sudah meninggal. Sudah lama Pak tapi? Sudah. Berarti ini dulu bongkaran kolektor? Iya, Oh, bekas kolektor dari mana? dari Sulawesi. Dari Sulawesi langsung. Kalau yang Bali bukan ya? Yang Bali lain. Beda lain ya? Iya. Oh, dari Bali langsung ya kalau Bali ya? Bali langsung Oh, dari Bali. Puri ya. Wah, istimewa. Jadi ini bongkaran dari kolektor lama ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Nah, ini ada lagi Pak? Wah, ini kita memang dikasih bahan edukasi ini luar biasa nih. Saya suka nih yang kayak gini ya. Oh, ini apa? Badik ya? Badik. Ya, nih udah ketahuan sih dari sini ya kelihatan badik. Ini bukanya gimana Pak? Silakan tarik aja. Oh, tarik aja. Jadi Pak ya. Wih, badik teman-teman. Istimewa ya. Tuh. Ini perak Pak ya, ininya ya. Perak ya. Ya wah, tuh. Hulunya juga bagus teman-teman. Ya. Tuh, istimewa. Kita izin buka ya. Biasa kalau buka badik gini Pak ya. Yang saya lihat biasa Adi Tenri itu begitu ya. Nah, ini namanya Lapo Batang Pak ya. Lapo Batang teman-teman, ini terlihatnya lebih ramping ya, lurus. Ini ciri khas dari daerah-daerah biasanya yang saya tahu Lapo Batang itu ras Makassar, gitu ya, Maros gitu ya, Makassar. Dan ini pamornya saya mungkin masuknya pamor gigi ya teman-teman ya. Tuh, pamor gigi. Ya. Maaf kalau saya sedikit tahu karena badik memang saya coba pelajari pelan-pelan Pak. Kalau memang salah tolong dikoreksi juga ya. Istimewa ini teman-teman. Tuh. Ini sandangannya juga udah oke. Ya memang ini barang-barang kelas kolektor sih Pak. Ya. Nih, cakep teman-teman. Ini Lapo Batang. Jadi Lapo Batang itu sendiri punya apa ya, sejarah khusus lah, terutama untuk masyarakat Celebes nih ya, Sulawesi Selatan, Makassar, Maros ya dan sekitarnya. Ini salah satu pusaka yang banyak dibawa kemana-mana kalau keluar kota nih Pak. Ya, kalau keluar pulau, merantau ini pasti bawa ini. Leluhur Sulawesi itu pasti wajib punya badik, gitu ya. Kalau bukan badik, identitasnya nggak Sulawesi, gitu ya. Ya. Saudara dekat. Apa? Saudara dekat. Saudara dekat. Oh, Bapak Sulawesi? Oh, Bapak Sulawesi bukan? Bukan ya? Ya. Ya ini jadi suara dekatnya jadi dibawa kemana-mana. Ya. Tapi kalau saya dari luar nih bawa badik Pak pernah Pak. Ya, dari Sulawesi kena bandara nggak boleh. Ya. Tapi saya taruh koper sih boleh ya. Karena saya bawa gini. Ya, tapi istimewa. Ini barang berapa harga Pak? Belum dijual. Wah, ini jadi disimpan dulu teman-teman ya. Istimewa ini. Ini luar biasa Pak, kita ngelihat pemandangan yang indah Pak ya. Mohon Pak, dibaca kacak Pak Mas ya. Tuh. Jadi pemandangan indah, ini langsung kita diberikan ilmu edukasi dari berbagai daerah. Jadi pusaka itu bukan keris itu ya, terutama ya badik, tombak itu bukan hanya dari Jawa aja. Ada juga dari luar Jawa, Sulawesi, Kalimantan pun punya, kayak Toraja tadi ada, Bali, Lombok, dan seluruh Nusantara, bahkan di Aceh pun ada ya. Dari ujung ke ujung Indonesia itu memang luar biasa. Makanya kita bangkitkan lagi jiwa-jiwa luhur untuk menjaga marwah dari pusaka itu sendiri. Mantap. Pak, ini terima kasih banyak loh Pak ya. Ini luar biasa semua. Nanti teman-teman tadi sudah saya sebutkan ya alamatnya. Yang mau ikut atau mau datang, mau belajar bersama, mau lihat nanting langsung boleh datang, atau mungkin nanti langsung kontak Niskala ya Pak ya. Nanti kita kontak si bapaknya ya. Oke. Mantap teman-teman. Pak izin minta kartu nama Pak. Ya. Aja izin Pak ya. Luar biasa Bapak. Terima kasih banyak ilmunya Pak. Makasih Mas. Sehat selalu Mas ya. Wah, ini luar biasa teman-teman. Jadi kita break sebentar ya karena ini mau pada maghrib ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi sambil kita lihat review yang lainnya. Oke.